Pengertian sikap egois dan mementingkan diri sendiri adalah pengertian sikap mementingkan diri di atas kepentingan orang lain. Ciri-ciri sikap egoisme tinggi yaitu sulit meminta maaf. Contohnya seperti dia melakukan kesalahan tapi dia tidak mau meminta maaf terlebih dahulu. Dan yang terakhir, cara menghilangkan sikap egois dalam diri. Yang pertama, turunkan sikap sombong kita, dan yang kedua, dengarkan nasihat orang lain. Perkenalkan, saya Siva Puja Sapitri, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai sikap acuh tak acuh atau bercenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dan enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara. Apa penyebab dari rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Bila bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini akan menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam posisi yang sangat rendah, bahkan lebih terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang sudah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Di sini ada contoh-contoh rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ke-1, tidak mematuhi norma hukum yang berlaku. Yang kedua, melanggar aturan dan tata tertib. Dan yang ketiga, tidak peduli satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Nanda Destiana Charolin dari absen 1. Di sini saya akan menjelaskan sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran adalah sikap yang tidak mempunyai empati dan tidak menghargai seseorang dalam melakukan sesuatu. Ciri-ciri orang yang tidak toleran adalah: pertama, hobinya menghakimi orang lain, tidak bisa menerima perbedaan dan berpikirannya sempit. Cara menghilangkannya atau cara mengatasinya dengan cara kenali diri sendiri, berpikir bijaksana dan pahami perbedaan. Contoh kasusnya atau contoh sikap tidak toleran adalah mengejek orang itu agama. Perkenalkan, nama saya Suci Aryade, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seseorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Contoh-contoh kasusnya yaitu yang pertama, seorang pejabat yang melakukan korupsi. Jadi ada seorang pejabat, misalnya disimpan di dalam keuangan, dia melakukan korupsi dengan hal merampas hak-hak masyarakat, baik dari ekonomi, sosial, atau budaya. Dan yang contoh keduanya yaitu memotong gaji karyawan. Jadi ada seorang atasan atau bos, dia memotong gaji karyawan dengan alasan yang tidak sesuai atau tidak benar. Penyebab terjadinya penyalahgunaan yaitu yang pertama, keuangan. Karena kebutuhan hidup, orang rela melakukan apa saja. Yang kedua, kesempatan. Jadi merasa dirinya derajat lebih tinggi, mereka cari kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan tersebut. Yang ketiga, paksaan atau ancaman. Karena mungkin dari paksaan orang lain sehingga dia melakukan penyalahgunaan tersebut. Cara mengatasi penyalahgunaan: yang pertama, menciptakan pendidikan anti korupsi. Yang kedua, membangun moral sedini mungkin. Yang ketiga, memberikan pembekalan religi secara intensif. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadil Fojia, absen 31, akan menjelaskan tentang ketidaktegasan aparat hukum. Ketidaktegasan aparat penegak hukum yang semena-mena dalam mengambil keputusan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini terjadi pemicu terjadinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dan lebih tepatnya akan lebih merugikan. Akibat ketidaktegasan aparat penegak hukum, pelaku kriminalitas akan semakin banyak karena si aparat hukum tidak peduli dengan lingkungan dan tidak memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Contoh kasusnya ketika ada razia motor yang seharusnya dihukum dengan benar, namun ketika aparat hukum malah bisa disogok dengan uang. Nah, kedepannya masyarakat akan berpikir kayak gini, gak apa-apa melanggar hukum karena bisa membayar dengan uang dan bisa disogok. Saya Rita Amraini, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan teknologi. Bentuk-bentuk atau contoh penyalahgunaan teknologi. Yang pertama, pelecehan. Pelecehan adalah penyalahgunaan teknologi yang bertujuan untuk mengganggu, mengintimidasi, serta melecehkan seseorang.
Yang kedua, meniru. Meniru adalah kegiatan berpura-pura menjadi seseorang sebagai upaya pelecehan, sebagai contoh untuk menjatuhkan reputasi seseorang atau suatu hubungan. Ketiga, monitor atau memuntir adalah penyalahgunaan teknologi baik secara fisik maupun dari jarak jauh untuk mempelajari, mencoba mencari tahu komunikasi seseorang atau aktivitasnya. Keempat, ancaman. Ancaman adalah suatu